Duduk kembali. Masa pengenalan lingkungan sekolah adalah fase pertama bagi peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan dari Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak M. Bahrun. Kepada Pak Bahrun, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang SMK seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas yang ada di seluruh Indonesia. Begitu juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, anak-anakku, anak-anak SMK, kelas 2, kelas 3, alumni, dan yang paling kami sayangi, anak-anakku, adik-adikku semuanya, siswa SMK kelas 10 yang saat ini baru mulai memasuki tahun pelajaran baru tahun 2020-2021. Pertama, kami panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan satu pertemuan meskipun hanya daring kita lakukan tapi tidak mengurangi makna daripada pertemuan dan kegiatan kita pada malam hari ini. Pada siang hari ini kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena dengan bersyukur insya Allah kegiatan-kegiatan kita di masa yang akan datang bisa lebih baik dan lebih terlaksana dengan lancar. Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya, MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya saya yakin adik-adik semua sangat senang karena pertama kali masuk ke sekolahan, masuk ke SMK. Tetapi pada tahun ini kita semua melaksanakan MPLS melalui daring. Untuk itu melalui daring pun tidak mengurangi rasa kekhidmatan dan makna daripada MPLS. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik kegiatan-kegiatan kita. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang kami hormati, kegiatan MPLS ini merupakan satu kegiatan yang memberikan wawasan kepada adik-adik baru karena terjadi proses perubahan. Saya yakin perubahan sekolah di SMP, di pendidikan dasar, kemudian kita memasuki di pendidikan menengah, khususnya SMK, pasti mempunyai karakter yang sedikit berbeda. Kalau kita lihat adik-adik kemarin waktu masih di SMP, pakaiannya kan masih pakaian pendek beberapa anak. Nah ini sekarang kita sudah memulai untuk pakai pakaian panjang. Kemudian juga seragamnya berbeda, Mbak Dewi, semuanya. Ini kan seragamnya yang dulu putih biru, sekarang bisa menjadi putih abu-abu, yang merupakan perubahan-perubahan itu perubahan secara fisik. Namun demikian perubahan model pembelajaran pasti nanti juga akan berbeda karena apa? Adik-adik semua memasuki SMK. SMK adalah memang dipersiapkan untuk bagaimana kita bisa memasuki lapangan pekerjaan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa lulus dari SMK, belajar di SMK juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nanti bisa bersama-sama dengan Kak Andre dan lulusan SMK juga bisa belajar, bisa kuliah, bisa belajar yang lain-lain. Begitu juga dengan Kak Dania, dengan Kak siapa lagi? Ria Ejes, nanti mungkin akan memberikan beberapa motivasi kepada adik-adik semuanya. Sehingga kami berharap adik-adik semua hari ini adalah hari pertama
mengenal SMK. Mudah-mudahan adik-adik semua nanti mendapatkan pencerahan dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, sehingga nantinya adik-adik semua memang mempunyai rasa bahwa menyenangi. Belajar di SMK itu adalah senang. Belajar di SMK itu memberikan satu harapan yang besar untuk masa depannya. Ini adalah yang paling penting, karena pada prinsipnya kita belajar itu untuk meraih masa depan kita itu seperti apa. Maka masa depan itu harus kita kembangkan, kita cari, kita pupuk secara bersama-sama sehingga kita nantinya tahu arah mana yang harus kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Pesan kami bahwa didiklah anak-anak kita sesuai dengan apa yang menjadi harapan anak didik itu sendiri. Didiklah anak-anak kita untuk menemukan potensi dirinya sehingga nanti bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki itu. Selamat untuk mengikuti MPLS, selamat dan sukses untuk semuanya. Sukses untuk SMK kita. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi laporan dari Direktur SMK terkait dengan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang merupakan momen untuk mengenal lingkungan yang baru, pertemanan yang baru, dan juga menyusun cita-cita untuk menuju masa depan yang lebih cerah nantinya. Nah, mari kita dengarkan bersama sapa hangat dari Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, dipersembahkan untuk seluruh peserta didik SMK di Indonesia. Ya, kita sudah bergabung dengan Bapak Wikan. Selamat pagi, Pak Wikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Tiwi. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teriring salam hangat, doa terbaik untuk kesehatan dan keselamatan kita semua, adik-adik SMK, adik-adik siswa SMK baru, beserta seluruh orang tua dan keluarga. Pak Bagrun, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK yang saya hormati, dan terutama adik-adik siswa SMK 2020 yang saat ini mulai masuk ke masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya kan menyampaikan sesuatu, saya ingin presentasi sesuatu, tapi tolong jangan dianggap ini kuliah ya. Ini adalah Mbak Tiwi, ini adalah satu ekspresi kecintaan saya yang luar biasa pada seluruh adik-adik SMK se-Indonesia. Saya tuangkan mimpi ini dalam coretan-coretan PowerPoint yang nanti adik-adik bisa ambil makna dan ambil spiritnya ya adik-adik. Pertama-tama tentunya selamat adik-adik telah memasuki satu fase kehidupan baru. Satu fase yang akan menciptakan langkah-langkah besar adik-adik di masa depan. Dan langkah-langkah itulah yang akan membuat adik-adik menjadi orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang baik yang akan membanggakan orang tua adik-adik dan membahagiakan seluruh orang-orang di sekitar adik-adik. Amin, amin, amin. Saya mau menyampaikan sesuatu. Suara saya masih lancar ya Mbak Tiwi ya? Jangan nanti saya mau nyanyi malah tahu ref nanti. Baik, kenalkan nama saya Wikan Sakarinto. Saya termasuk mitranya Pak Bagrun, kita berdua bahu-membahu Pak Bagrun untuk mencintai adik-adik dan khususnya mencintai masa depan adik-adik. Sehingga kita coretkan mimpi-mimpi kita di dalam PowerPoint yang ingin saya sampaikan. Tapi saya mau kenalin dulu saya juga asli vokasi loh adik-adik. Saya itu asli vokasi karena dulu tahun 93, mungkin adik-adik belum lahir ya, bahkan direncanakan aja belum itu mungkin tahun 93. Saya masuk UGM, dan alhamdulillah gagal masuk S1. UMPTN saya gagal lah, ceritanya panjang. Itu ada cerita panjang, intinya saya gagal dan akhirnya saya diterima di D3 Teknik Mesin UGM.
tanpa passion, apalagi visi. Belajar masuk ke studi, entah SMK, entah adik-adik. Ya tolong jangan dipikirkan dulu, adik-adik masih lama itu. Tapi untuk level-level saya, Pak Bagrun itu sudah bisa memahami, kalau sampai menikah tanpa cinta, itu benar-benar tidak ada gerakan sama sekali dari dalam ini untuk bergerak menjadi lebih baik, dan lebih baik. Karena apa? Saya masuk ke D3 itu 1 tahun pertama, saya cuma pengen ngejar S1 lagi tahun kedua. Jadi masuk ke D3, tahun pertama itu sudah stres, karena cita-citanya masuk ke S1 pengennya. Ya karena nggak tahu D3, nggak tahu apa itu D3. Mungkin dipikirnya kalau S1 bisa gampang nanti kenalan sama cewek-cewek di S1 ekonomi atau psikologi dan sebagainya. Ya itu memang zaman dulu saya pun juga agak labil gitu. Nah, 1 tahun berselang saya nyoba lagi UMPTN dan gagal lagi. Gagal lagi UMPTN, gagal masuk S1 dan ditambah bonus IPK saya. Semester 1 itu bukan 3, sedikit, tapi sedikit, 3. IPK saya semester 2 itu nasakom, nasib 1, Mbak Tiwi. Mbak Tiwi masih dengar kan? Moga-moga Mbak Tiwi nggak seperti itu, karena saya masuk ke vokasi nggak ada visi, nggak ada passion. Akhirnya saya setelah gagal kedua kalinya, saya sadar, oh jangan-jangan ini jalan hidupku. Saya mengalami keterlambatan cukup lama, 1 tahun baru saya sadar, dan saya mulai dari ground zero karena kegagalan berat, IPK hancur. Singkat cerita, saya coba pahami apa itu diploma teknik mesin, D3 teknik mesin, dan saya bisa melihat, oh ternyata kakak kelas saya itu bisa tuh kerja di tambang di luar negeri, di Amerika, di Arab, dan sebagainya. Artinya ada visi terus kemudian saya, ada mimpi, ada harapan, kemudian muncullah passion. Nah ini yang ingin saya sampaikan ke adik-adik semuanya. Adik-adik harus yakin memilih SMK karena passion, panggilan, dan memiliki visi 5 atau 10 tahun lagi mau ngapain adik-adik dengan ilmu adik-adik itu. Adik-adik akan mencintai bidang ilmu adik-adik. Adik-adik akan mencintai pekerjaan itu. Maka adik-adik akan terus belajar dengan kesenangan. Tadi Pak Bagrun sudah menyampaikan. Belajar itu adalah kegembiraan. Bukan keterpaksaan, bukan karena kewajiban yang memberatkan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau adik-adik memiliki visi dan passion ke depan. Sehingga apa? Pada proses nanti adik-adik akan mengalami satu kehidupan yang membahagiakan. Karena adik-adik akan mengalami kebahagiaan dengan belajar ilmu yang adik-adik pahami, adik-adik cintai, dan adik-adik memahami buat apa masa depan. Dan ini terutama, adik-adik akan menjadi output keluaran SMA itu adalah SDM unggul yang kompeten. Kompetensi inilah yang akan membuat adik-adik menjadi orang hebat dan orang baik di masa depan. Bukan sekedar ijazah. Ijazah tanpa kompetensi itu artinya bukan aku bisa apa. Kompeten itu adik harus berani mengakui aku bisa apa. I can perform something. Aku mampu apa. Itulah kompetensi dan skills. Kalau cuma ijazah itu artinya apa? Aku sudah belajar apa. Itu bukan keinginan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Mereka tidak menginginkan sekedar ijazah, tapi kompetensi. Kompetensi itu apa? Ini hard skill, soft skill imbang. Jangan cuma hard skill, soft skill harus kuat. Teamwork, skills komunikasi, skills presentasi, skills problem solving, leadership, manajerial, emotional skills, kontrol, dan sebagainya. Itu soft skill. Bahkan secara tersenyum ketika bertemu orang itu sudah soft skill. Seperti Mbak Tiwi itu kan sering tersenyum ya. Ya maksud saya jangan terlalu sering tersenyum, nanti malah over ya. Tapi itu soft skill, gestur, itu juga soft skill. Bahasa tubuh, intonasi, kepercayaan diri itu soft skill. Sehingga hard skill itu, hard skill itu penting enggak Pak? Oh ya jelas penting, vokasi kok hasil nggak penting. Sama-sama pentingnya, tetapi nanti yang lebih penting lagi adalah kejujuran, moralitas, dan integritas. Ada karakter well-being, ada kejujuran, ada karakter pemenang, dan pekerja keras, dan sebagainya. Dan inilah adik-adik nanti di masa depan. Tangan kanan pegang ijazah, sertifikat kompetensi, dan English proficiency, oke?
boleh dengan bahasa Cina juga boleh, ni hao, wo shi wei kan, zai jian, atau bahasa Jepang juga boleh, hajimemashite, watashi wa wikan desu, Indonesia karekemashita, yoroshiku onegaishimasu, gozaimasu. Atau dengan bahasa Korea juga boleh, annyeonghaseyo, wandamida, maaf. Kamsahamnida maksudnya. Ini adalah soft skill yang nanti akan melekat bersama hard skill ijazah. Tangan kiri pegang apa adik-adik? Tangan kiri adik-adik harus menghasilkan hasil karya riset terapan. Itulah karakter vokasi, menghasilkan produk. Silahkan, dan inilah kompetensi alias apa? Alias aku bisa apa, dan nanti ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah adik-adik akan menjadi pilar-pilar kehebatan industri Indonesia yang akan mendunia. Daya saingnya naik pesat, produktivitas industri naik pesat. Industri bahagia punya adik-adik, industri bahagia mendapatkan adik-adik, dan industri akan menghargai lulusan vokasi dengan gaji yang tinggi, karir yang baik sekali. Dan adik-adik memiliki platform kebahagiaan itu. Indonesia akan maju. Dan outcome ini nanti akan membuat daya tarik input nanti akan semakin baik. Adik-adik bisa bayangkan kalau sampai adik-adik masuk itu tidak dengan passion, misalnya passionnya kecil seperti ini, tidak bisa nanti menghasilkan lulusan yang kompetensinya hebat seperti ini. Jadi adik-adik harus yakin dan miliki passion. Nah, nanti saya mau kasih penugasan ini Mbak Tiwi, Pak Bagrun, adik-adik, nanti saya kasih penugasan, dan penugasannya itu challenging. Ya, nanti saya mau lanjut dulu. Nah, adik-adik yang saya banggakan dan saya cintai, adik-adik harus yakin kita sedang menyiapkan satu platform pendidikan vokasi yang terintegrasi dan sangat memiliki visi ke depan. Kami pun punya visi terhadap adik-adik. SMK 3 tahun ini di sini ya. Nanti kelak akan ada SMK 4,5 tahun, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lagi akan lahir beberapa di antaranya SMK fast track D2, lulus itu langsung disetarakan D2. Jadi kalau lanjut ke D4 itu tidak dari semester 1 tapi dari semester 5 langsung. Atau di sini adik-adik masuk SMK, ketika lulus adik-adik bisa menjadi engineer atau teknisi atau ahli yang profesional yang akan dihargai tinggi karena kompetensinya. Dengan semester 6 ini full magang di industri. Mau kerja boleh. Mau lanjut kuliah juga bisa. Sampai ke D4. Sampai ke sarjana terapan. Bahkan nanti ada D4 fast track dengan S2 terapan di Jerman, Taiwan, Korea, Jepang, Cina, Amerika, Australia, dan sebagainya ya. Jadi jangan takut bermimpi. Jangan pernah berpikir bermimpi itu tidak panjang. Di sini ada Mas Andre dan ada Mbak Dania. Amanda Dania, Mas Andre, itu salah beberapa contoh yang mereka bergerak karena passion kecintaan mereka. Mas Andre dengan food dan beverage-nya punya prestasi internasional, meraih medali perak di level internasional, dan terus bergerak. Dan Mas Andre ini sedang menyelesaikan sarjana terapan double degree dengan Cina, di Provinsi Guangxi kalau nggak salah. 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Cina. Kemudian Mbak Dania, Amanda ya, mohon maaf kalau namanya tadi saya salah, masih kelas 3 SMK, tapi pernah fashion show sampai ke Singapura dan sebagainya. Dan cita-citanya konkret, cita-cita itu apapun yang sesuai dengan passion. Maka yakinlah adik-adik itu hidup dengan passion Anda. Maka adik-adik akan bekerja itu sudah kebahagiaan adik-adik. Bekerja saja itu sudah bahagia kalau sesuai passion. Apalagi digaji, wah itu bonus. Jadi yakinlah. Inilah passion adik-adik. Jadi jangan sampai adik-adik itu tidak memiliki passion. Nah ini ada banyak ini terobosan yang kita bikin link and match ya. Ini paketnya seperti ini. Link and match itu menikahkan vokasi dengan industri ya. Tidak hanya MOU tanda tangan nggak cukup. Kita dorong pernikahan itu dengan industri sampai level menikah. Kemudian ada kurikulum hard skill. Jadi kita nanti mengembangkan kurikulum itu lebih banyak ke soft skill, hard skill imbang. Menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis project. Kemudian guru-guru SMK akan terus kita kembangkan kompetensinya di industri. Kepala sekolah akan menjadi kepala sekolah penggerak. Akan ada SMK fast track, D4 fast track, teaching industry, teaching factory. Sertifikat kompetensi adik-adik harus nanti miliki. Riset terapan menghasilkan produk. Rekognisi pembelajaran lampau. Dan ini menjadi salah satu konsep ke depan kita. Adik-adik ada 2 slide lagi. Ini adik-adik.
Maaf bagi adik-adik yang tidak suka MU atau Pak Bagrun, Mbak Tini nggak suka MU, sorry ya Pak Bagrun. Ini contohnya Alex Ferguson ya. Dan bagi para penggemar Liverpool, selamat. Anda sudah menanti puluhan tahun dan akhirnya juara juga Liverpool. Ya, saya juga gemar Liverpool juga sih selain MU. Nah, ini dia. Sehebat apapun ya, sehebat apapun desain sehebat apapun desain roadmap, strategi, sarpras, SOP, alat, mesin, infrastruktur, bangunan, itu faktor kesuksesan ya. Mempengaruhi faktor kesuksesan itu paling 20% adik-adik. 80% karena apa? Manusianya. Jepang dulu kalah perang, yang dia hitung apa? Bukan gedung yang masih berdiri, bukan berapa pesawat yang tersisa, tetapi berapa orang guru yang masih hidup ketika Jepang kalah perang di tahun 45. Manusianya dulu, mereka akan mengembangkan ketertinggalan itu dengan membangun manusianya. Manusia yang mindset-nya itu mindset industri dunia kerja dan entrepreneur. Jangan salah ya, entrepreneur. Ini akan menciptakan kehebatan Indonesia dengan pilar adik-adik SMK. Yaitu mindset adik-adik harus terus kreatif. Jangan kaku. Jadi ya, adik-adik dan orang tua adik-adik harus memiliki passion, visi, dan bakat kalau perlu di bidang ilmu di SMK. Kepala sekolah harus menjadi kepala sekolah penggerak. Kepala sekolah yang berani melakukan perubahan. Kepala sekolah yang berani melangkah tetapi salah daripada kelamaan mikir akhirnya nggak berani melangkah sama sekali. Ya, mendingan berani melangkah tapi salah dengan inovasi tetapi belum betul diperbaiki di tengah jalan, tapi kita punya satu langkah ke depan daripada nggak berani melangkah sama sekali karena kelamaan mikir takut melangkah. Indonesia membutuhkan keberanian itu dari adik-adik semuanya. Guru-guru SMK, guru-guru SMK. Kita akan mendorong guru-guru SMK itu tidak hanya mengajar saja. Nanti saya akan sampai ke Alex Ferguson ya. Ini tadi belum sampai ke Alex Ferguson. Ngapain saya tunjukkan Alex Ferguson? Kenapa kok bukan Jurgen Klopp gitu ya? No, saya mau pakai Alex Ferguson. Guru itu tidak hanya one way teaching, tidak kaku mengajarnya. Jangan sampai mengajar itu nggak ada konteksnya. Mengajar nggak ada gunanya ini. Ilmu ini gunanya buat apa masa depan? Matematika sampai log, limit, terus ada sinus, kosinus, di log lagi. Menurut saya buat apa gitu loh, belajar sesuatu yang nggak ada gunanya di masa depan. Belajar itu harus punya konteks masa depan. Guru sejarah pun ya jangan sampai nanti kasih ujian itu tahun berapa Pangeran Diponegoro ditangkap VOC. Harusnya adik-adik bisa jawabnya gini, Pak Guru, Bu Guru, ini pertanyaannya sudah ada jawabannya Pak Guru di Google dan Wikipedia. Kalau perlu saya bantu nyari Bu, di search, 1830. Itu kan menjadi penghafal. Ngapain kepala kita tuh dipenuhi dengan hafalan-hafalan yang sudah ada jawabannya. Itu bukan teaching masa kini. Harusnya guru sejarah untuk membangkitkan critical thinking, sekali lagi ya, berpikir kritis. Membuat soal ujian sejarah itu harusnya bukan tahun berapa Pangeran Diponegoro ditangkap. Tetapi mengapa perang Diponegoro tidak bersamaan terjadinya dengan perang Aceh melawan VOC. Itu pertanyaan yang memancing critical thinking. Nanti siswa itu akan mikir, oh iya ya, kenapa nggak terjadi ya? Emang nggak terjadi bersamaan toh Pak Guru? Cari, oh iya ya, 1825, 1830, yang perang Aceh itu di akhir 1800, 1860-an lah baru mulai. Kok nggak bareng ya? Mikir kemudian, kalau bareng kenapa emang? Kalau bareng, oh mungkin gini Pak Guru, kalau bareng tentara VOC itu kan repot ngadepin Diponegoro. Kalau dipecah tentaranya dengan perang Aceh, maka VOC di dua tempat pasti kalah. VOC kemudian menarik seluruh tentaranya dari Sumatera, dari Ambon, dari Sulawesi, ditarik ke Jawa, karena kerepotan menghadapi Pangeran Diponegoro dan akhirnya dengan susah payah mampu mengalahkan Pangeran Diponegoro dan tidak langsung bergerak ke Aceh karena banyak kerugian kehancuran VOC gara-gara perang Diponegoro. Butuh waktu untuk recover berapa puluh tahun, akhirnya VOC barulah berapa puluh tahun kemudian bergerak ke Aceh, menggempur pejuang-pejuang di Aceh
tetapi Jawa sudah dikalahkan. Nah, itu harusnya model-model pembelajaran, pertanyaan ujian yang sifatnya kritis. Open book nggak apa-apa. Diskusi juga nggak apa-apa, itu nggak usah dihafalin kok. Jadi disinilah pembelajaran kontekstual itu nanti guru itu jangan sampai hanya mengajar one way. Guru harus bisa menjadi mentor, fasilitator. Karena apa? Kita akan menggunakan project based learning. Jadi guru nanti akan menarik project real dari industri masuk ke kelas. Kemudian di kelas adik-adik dibagi dalam kelompok, diminta untuk mengerjakan proyek itu selama sebulan, 2 bulan yang memuaskan industri. Dan itu akan menjadi apa? Ini adik-adik, hasil karya. Ini menggunakan project based learning. Nah, gurunya, jangan sampai gurunya itu ya kaku, dia bisa menjadi fasilitator dari project based learning. Dan ini dia, coach. Guru-guru harus bisa menjadi coach. Ini Alex Ferguson. Pernah ada cerita nggak Alex Ferguson tuh ngajarin Ronaldo, ini loh Do, cara nendang yang baik, kakinya berapa derajat, kemiringannya, ada gaya berapa newton, tendanglah. Nggak ada cerita Alex Ferguson ngajarin nendang Ronaldo, tapi Alex Ferguson tuh membangkitkan semangat, membangkitkan potensi dari seorang Ronaldo, dari Ryan Giggs yang tadinya nobody menjadi hero ya. Sehingga mereka mencintai ilmunya, mereka mencintai masa depannya, menginspirasi mereka hingga mereka rajin berlatih secara mandiri. Adik-adik nanti ketika lulus SMK, pasti akan lanjut untuk belajar mandiri sepanjang masa. Kenapa? Karena adik-adik mencintai masa depannya seperti Ronaldo dan Giggs mencintai masa depan mereka dengan kompetensi mereka. Ya, ini yang kita dorong nanti SMK. SMK itu jangan sampai SMK-nya di sini, masak sendiri, ini ya, adik-adik dimasak, lulus industri, kemudian menerima adik-adik, industri itu pengennya apa? Oh, ternyata industri itu pengennya nasi pecel ini pengennya kan. Nasi pecel itu apa? Ini hard skill, soft skill, kuat. Inilah nasi pecel atau aku bisa apa? Nah, ternyata, kok bukan nasi pecel ya? Ini gado-gado deh kayaknya. Oh, atau ini nasi kecap jangan-jangan. Nggak cocok dengan keinginan saya. Soft skill-nya kurang, hard skill-nya mungkin ya kurang sesuai, karena mungkin nggak cocok dengan kebutuhan industri, jalan sendiri-sendiri. Mereka mikir, diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Aduh, kalau nggak diterima kita butuh SDM ya. Ya udah deh, diterima aja deh. Terpaksa akhirnya menerima. Setelah itu gimana? Harus di-training lagi. Nah, maksudnya apa? Dimasak lagi. Jadi apa? Nasi pecel. Di training centernya industri. Berarti kan mereka bisa masak ini. Mending diajak masak bersama. Nah, ini jadinya. Nah, ini SMK Link and Match itu ini nanti. Kurikulum dibikin bersama. Diajar bersama. Ini kita targetkan tuh 50 jam per semester. Per prodi atau per jurusan. Itu harus diajar oleh praktisi profesional industri ya. Jadi jangan dimasak sendiri ya. Dimasak bersama, ini ikut masak. Setelah itu magangnya mereka udah ditunggu. Ini kan sejak semester 1 kan ketemu dengan adik-adik ini. Ya kan? Pasti kenal dengan adik-adik. Kalau udah kenal, you nanti ya. Tahun ketiga magang di perusahaan saya aja ya. Saya tunggu. Nah gitu, nggak kayak sekarang mungkin ya. Kalau sekarang kan tiba-tiba dia ditodong untuk terima magang. Ini disusun bersama dulu kurikulumnya. Diajar bersama, prakerin juga dirancang bersama, sertifikasi juga nanti dikasih bersama, dari industri kasih sertifikasi dan sebagainya. Kalau perlu ada beasiswa dan sebagainya. Nah, inilah konsep link and match yang kita kembangkan. Adik-adik yang saya banggakan, saya nggak akan cerita lebih banyak. Ini mengenai kampus Merdeka di perguruan tinggi vokasi. Nanti adik-adik 3 tahun lagi aja deh saya jelasin ini. Tapi inilah platform kedepannya, ada Merdeka Belajar, ada dual system ya. Jadi kalau ini nanti ditambahi SMK Fast Track itu nambahnya 2 semester magang di industri dengan cara dual system seperti di Jerman. Dan kita sedang merancang satu forum pengarah vokasi ya dengan Kadin Indonesia, Kadin Jerman, Apindo. Kita pun juga menikah, kami pun juga kolaborasi ya dengan karena kami kan tidak hanya SMK loh adik-adik, kami juga perguruan tinggi vokasi, ada politeknik, universitas, institut, ada SMK, 14.000 SMK, ada direktorat kursus dan pelatihan.
Baik, Mbak Tiwi, Bapak Ibu semua, Pak Bagrun, saya mau lompat ke sini dulu. Nah, ini dia. Last slide. Ini adalah penugasan masa pengenalan lingkungan sekolah 2020 untuk adik-adik SMK 2020 dari kami, saya dan Pak Bagrun. Ya, loncat ke bawah. Nanti 3 terbaik di sekolah boleh dikirim ke Direktorat SMK dan 20 terbaik nasional akan mendapatkan uang pembinaan 1 juta rupiah. Dan peringkat 21 hingga 50 akan mendapatkan uang pembinaan 500.000 rupiah. Mohon maaf, ini mungkin belum banyak ya. Saya pengennya ngasih itu 1 orang 10 juta Mbak Tiwi, tapi uangnya belum cukup. Moga-moga tahun depan kita bisa naikkan. Apa tugasnya? Oke, yaitu visualisasikan atau gambarkan diri Anda. Mimpi Anda, 10 tahun ke depan mau jadi apa adik-adik? Boleh berkaitan dengan profesi, boleh, atau kegiatan sehari-hari. Seperti apa diri Anda? Anda lagi ngapain? Anda bersama siapa aja? Anda membantu siapa aja? Anda sedang seperti apa di masa depan? Silahkan, 10 tahun lagi, bayangkan, gambarkan yang harus berbasis ini. Passion dan visi menjadi dasar visualisasi Anda. Tugasnya adalah itu semua dituangkan ke dalam kertas berukuran A2. Anda gambarkan. Bahkan boleh dikasih tulisan, keterangan lainnya. Full color juga boleh. Pakai diagram juga boleh. Pokoknya tunjukkan dalam visualisasi tersebut bahwa Anda tahu bagaimana cara mewujudkannya. Oke? Setiap SMK boleh mengirimkan 3 yang terbaik dari siswa-siswanya ke SMK, tapi please buat SMK ya, please tidak boleh dibuatkan. Meskipun nanti kalau dibuatkan bagus, dapat 1 juta misalnya, mungkin nggak barokah itu. Itu bukan mimpi Anda, itu bukan kompetensi. Karena kompetensi itu apa? Yang paling penting, kejujuran, integritas, kebanggaan pada kemampuan diri sendiri. Ya, jangan dibuatin. Kalau perlu orang tua cuma kasih bimbingan saja, kasih clue, guru ngasih clue saja. Biarkan anak-anak kita menjadi Ronaldo dan Ryan Giggs karena kemampuan mereka. Jangan dikarbit, ya, jangan dikarbit. Paling lambat tanggal 21 Juli. 20 terbaik akan mendapatkan uang pembinaan 1 juta rupiah. Mohon maaf, ini bukan 1 juta yen atau 1 juta euro, 1 juta rupiah. 21 hingga 50 peringkat 21 hingga 50 mendapatkan uang pembinaan dan 20 terbaik akan ditampilkan di medsos Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan YouTube saya. Ya, Mbak Tiwi, saya YouTuber amatir lah saya itu ibaratnya. Tapi ya lumayan lah, bisa nanti menampilkan 20 terbaik, nanti saya masukkan ke channel YouTube saya. Saya akan nge-vlog, ini inspirasi Indonesia masa depan, dan mereka sedang menginspirasi dengan kerja keras mereka dan belajar cintanya pada bidang mereka. Untuk menjadi inspirasi hebat ke seluruh anak-anak dan generasi muda Indonesia. Whatever itu, whatever kegiatan, profesi, keinginan, desire, hasrat, cita-cita, mimpi adik-adik semua, tuangkan tapi clear loh ya. Jangan kecil-kecil semua dituangkan terus gambar semuanya kayak gambar seluruh RT, camat, nanti malah bingung nanti kita mereviewnya. Pokoknya 3 terbaik dari SMK kirim ke kami dalam bentuk JPEG atau versi scan. Silahkan. Dan ini adalah program-program kita. Ini nggak main-main. Kita gelontorkan uang triliunan untuk menggelontorkan untuk mengembangkan SMK dan perguruan tinggi vokasi. Demikian Mbak Tiwi yang bisa sampaikan. Sekali lagi, adik-adik semuanya, selamat adik-adik. Selamat Anda telah menemukan passion adik-adik. Selamat Anda telah menemukan jodoh kegiatan kehidupan adik-adik di masa depan. Dan cintailah dan jangan pernah bekerja keras, berhenti belajar keras. Harus terus belajar. Percuma, mimpi, passion, nggak ada belajar keras dan nggak ada kerja keras juga percuma. Oh ya, sedikit melanjutkan Mbak Tiwi. Tadi saya masuk di D3 Teknik Mesin, tapi dengan passion akhirnya saya bisa lanjut ke S1 karena nggak ada D4 dulu. Dan saya bisa lanjut ke S2 terapan dengan beasiswa penjajah Belanda di Twente University di Belanda dan di Jerman, di Dortmund University Jerman. Kemudian
pulang ke Indonesia sebentar, kemudian saya lanjut ke S3, juga terapan di Jepang, di Kobe University Jepang, juga dengan beasiswa pemerintah Jepang. Itu karena the power of passion, the power of vision, the power of love, dan the power of kepepet. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup dengan pantun, I love you. Kebalik. Ikan hiu dan cepat, I love you SMK hebat. Rintangan berat sudah biasa, SMK hebat, Indonesia bisa. Wah maaf Pak Tiwi, pantunnya kebalik, agak gagal ini. Tapi mudah-mudahan nanti persembahan saya berikutnya dalam bentuk kolab dengan adik-adik menyanyi mungkin bisa memperbaiki kegagalan pantun tadi. Ikan hiu, ikan sepat, I love you SMK hebat. I love you anak SMK hebat. I love you alumni SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wikan yang sudah memberikan pesan yang begitu luar biasa untuk anak SMK di seluruh Indonesia. Sebagai informasi Pak, di kanal YouTube Direktorat SMK yang menonton hingga detik ini sampai 50.410 dan ini terus naik 50.000 lebih. Calon pemimpin Indonesia masa depan. Amin. Betul sekali, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi Pak Wikan sudah menyampaikan bahwa Pak Wikan akan melakukan kolaborasi dengan siswa-siswi dan juga alumni SMK dengan sebuah lagu yang didedikasikan oleh Eka Gustiwana dengan judul Demi Raga yang lain untuk para tenaga medis, para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan berjuang untuk COVID-19. Dan kolaborasi Pak Dirjen bersama Salma, alumni SMK Negeri 12 Surabaya, bersama juga dengan siswa-siswi SMK Negeri 12 Surabaya, SMK Negeri 8 Surakarta, SMK Perguruan Cikini, SMK Negeri 10 Bandung, dan juga SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. Mari kita dengarkan dan saksikan